Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabatku, beruntunglah 7 golongan manusia yang bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Siapakah mereka? Apakah kita sudah termasuk? Simaklah video ini sampai habis. Sahabatku yang dirahmati Allah, umat manusia akan dibangkitkan usai kiamat. Mereka lantas dikumpulkan di padang mahsyar yang digambarkan sangat luas, nyaris tanpa tepi. Di padang mahsyar makhluk pertama hingga makhluk terakhir hidup dikumpulkan. Itu termasuk manusia, jin, dan lain sebagainya. Di padang mahsyar ini pula manusia akan membawa kitab yang berisi catatan perjalanan hidup, baik amal yang baik maupun kesalahannya. Lantas mereka akan dihadapkan pada mizan atau timbangan dalam proses hisab atau perhitungan. Dari keseluruhan umat manusia, ada yang dikelompokkan sebagai golongan orang yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Dari kelompok ini pun masih terbagi-bagi menjadi berbagai golongan. Di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan atau perlindungan untuk 7 golongan manusia ini, yang seluruhnya adalah umat yang beriman. Namun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan amal di dunianya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan di padang mahsyar, yaitu ada 7 golongan yang kelak akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala itu tak ada perlindungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yaitu pemimpin yang adil. Kiai Saleh menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mencari pemimpin yang jujur. Paling tidak, hal ini didasarkan pada pesan yang disampaikan dari Ahnaf bin Qais, seorang pemuka Bani Tamim dan pahlawan bangsa Arab. Ahnaf bin Qais menyebutkan bahwa seorang pemimpin akan sulit menunaikan semua janji-janjinya. Namun hal tersebut tidak boleh membuat seorang pesimis. Makanya ketika ada pemimpin adil yang mampu menunaikan janji-janjinya, oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan spesial berupa perlindungan di padang mahsyar. Ini merupakan kelompok yang pertama. Namun, sebagai seorang rakyat, Kiai Saleh meminta kepada semua masyarakat untuk tetap mendoakan para pemimpinnya, meskipun mereka tahu pemimpinnya tak akan mampu menunaikan semua janji-janji yang diucapkannya. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai masjid. Kelompok yang kedua adalah lelaki yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Maksudnya ia selalu bersiap ke masjid. Begitu azan langsung berangkat ke masjid. Inilah pentingnya anak muda dibuat senang dan betah di masjid. Sampai ada masjid yang menyediakan wifi agar anak-anak muda mau internetan di masjid, sehingga tak kalah masuk waktu salat ikut salat. Kemudian yang ketiga, anak muda yang tekun beribadah. Kiai Saleh menambahkan, kelompok yang ketiga yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah anak muda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada umumnya anak muda suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Makanya ketika ada anak muda yang tekun beribadah, Allah Subhanahu wa taala diberi pahala yang istimewa berupa perlindungan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, bersaudara dalam kebaikan. Kemudian kelompok yang keempat adalah 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah, berangkat selawatan bareng, berangkat yasinan, tahlilan bersama dan lain sebagainya. Mereka bersaudara dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan mereka mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Kemudian yang kelima, bersedekah sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kelima adalah orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga dengan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya.
maksudnya ikhlas. Kemudian yang keenam, menjauhi daripada maksiat. Kelompok yang keenam adalah lelaki yang diajak wanita cantik, kaya, dan bangsawan untuk berbuat mesum, namun menolak. Seperti Nabi Yusuf diajak zina oleh Zulaikha yang cantik, kaya, dan bangsawan. Nabi Yusuf akan menolak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengingat Allah. Golongan yang ketujuh adalah lelaki yang hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mengagungkan namanya. Dia selalu menyendiri dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, dimanapun dia berada selalu ingat kepada Allah, baik sendirian maupun bersama orang lain. Demikian wahai sahabatku, itulah 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin.